Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan lembaga instansi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Kelompok 3 terdiri atas Irfan Aditya Rahab, Angga Sirait, Weni Widya Dwi Dayanti, Gildeon Fernandes Manurung, dan Muhammad Sikpareji. Dan saya mewakili kelompok 3, Muhammad Sikpareji. Badan Perlindungan Konsumen Nasional berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. BPKN dibentuk dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dan memiliki fungsi dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk melakukan fungsi tersebut berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen BPKN memiliki tugas sebagai berikut. 1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. 2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. 3. Melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. 4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 5. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha. 6. Menyebarkan luasan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. 7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Selanjutnya, anggota dari BPKN sendiri terdiri dari 1. Pemerintah, 2. Pelaku usaha, 3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, 4. Akademis, dan 5. Tenaga ahli. Pada dasarnya BPKN dibentuk sebagai pengembangan upaya perlindungan konsumen yang berkaitan dengan 1. Pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, 2. Mengatur larangan bagi pelaku usaha, 3. Pengaturan tanggung jawab pelaku usaha, dan 4. Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM diatur dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni sebuah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pengakuan pemerintah terhadap LPKSM bukanlah tanpa syarat. Artinya lembaga tersebut harus terdaftar dan pemerintah, kabupaten kota, dan bergerak di bidang perlindungan konsumen. Pendaftaran tersebut hanya dimaksud sebagai pencatatan dan bukan perizinan. Berikutnya adalah tugas LPKSM. LPKSM ini yang diatur dalam pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kewajiban kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. 2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. 3. Bekerja sama instansi terkait dan dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. 4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen. Dan 5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas LPKSM ini diatur dalam peraturan pemerintah. Sebagai contoh, dalam melakukan tugasnya sebagaimana bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Di Indonesia ini, gerakan perlindungan konsumen melalui LPKSM
ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen di Indonesia pada tanggal 11 Mei 1973 yang didirikan dengan tujuan membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Adapun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini, pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan dalam penyelesaian sengketa konsumen BPSK, yakni sebuah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang diantaranya yaitu 1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrasi dan konsilisasi. 2. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 3. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis. Itu sebuah aturan juga dari konsumen tentang terjadi pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 4. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 5. Memanggil dan menghadirkan saksi perlu. Saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran-pelanggaran tersebut, pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen, dan implikasi dari kegiatan bisnis terhadap lembaga hukum juga berakibat terhadap lembaga pengadilan yang dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa bisnis. Akibatnya ya lembaga pengadilan dianggap kurang efektif dan efisien dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa bisnis yang diajukan. Itu dia guys. Dengan demikian pelaku usaha memilih untuk menyelesaikan sengketa bisnis di luar pengadilan kebanyakan. Selain itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan beberapa karakteristik seperti seperti terjamin kerahasiaannya, melibatkan para ahli dalam bidangnya, prosedur cepat dan sederhana, putusan final dan mengikat, putusan tidak dipublikasikan tanpa izin dari para pihak. Kesimpulannya dari lembaga konsumen, terdapat beberapa lembaga perlindungan konsumen yang pada dasarnya memiliki tujuan dan tugas yang serupa, yaitu memberikan perlindungan terhadap konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, dan menangani sengketa yang berkaitan dengan perlindungan dan konsumen. Lembaga-lembaga ini tersebut antara lain BPKN, LPSKM, dan BPSK ini. Lembaga-lembaga ini, ketiga lembaga ini atau badan tersebut pada intinya memiliki tujuan untuk membantu konsumen Indonesia ini agar apa? Agar tidak diinginkan ketika mengonsumsi barang dan jasa. Sekian, terima kasih presentasi saya. Ada beberapa video kasus tentang lembaga perlindungan konsumen dari kelompok 3 ya. Penjual kirim barang tidak sesuai tapi menolak untuk ditukar atau dikembalikan, tenang aja, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen. Jika ada hal tersebut, maka klausula baku dapat dinyatakan batal demi hukum. Kemudian, pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah.